pernah dengar Lawang Sewu? Bangunan ikonik di Semarang ini namanya berarti 1000 pintu. Padahal jumlah pintunya nggak sampai 1000 loh. Tapi bukan jumlah pintunya yang bikin tempat ini legendaris, melainkan sejarah panjang yang tersimpan di balik dinding-dindingnya yang megah. Yuk kita telusuri bareng-bareng kisah Lawang Sewu. Awalnya pada tahun 1904, gedung ini dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Belanda, Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Arsiteknya Jacob F. Klinkhammer dan B. J. Owendak merancang bangunan ini dengan gaya Art Deco yang mewah, lengkap dengan jendela kaca patri yang indah dan arsitektur yang megah. Mereka benar-benar memikirkan segalanya. Bahkan sistem pendingin alaminya menggunakan ruang bawah tanah yang dialiri air. Keren banget kan? Selama masa jayanya, Lawang Sewu menjadi pusat administrasi perkereta-apian yang sibuk dan modern di Hindia Belanda. Para pegawai berlalu lalang, suara mesin tik beradu, dan semua keputusan penting soal kereta api dibuat di sini. Gedung ini adalah simbol kemajuan teknologi dan kekuatan ekonomi pada zamannya. Namun, roda sejarah terus berputar. Saat Jepang datang, Lawang Sewu berubah fungsi menjadi markas militer mereka. Ruang bawah tanah yang tadinya untuk pendingin, konon dialihfungsikan menjadi penjara bawah tanah yang kelam. Disinilah banyak cerita pilu bermula. Setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang, di mana para pemuda pejuang bertempur gagah, berani melawan tentara Jepang. Banyak pahlawan yang gugur di sini, menjadikan Lawang Sewu sebagai monumen perjuangan bangsa. Setelah masa perjuangan, gedung ini sempat digunakan sebagai kantor jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang sekarang jadi PT KAI. Bahkan sempat juga jadi kantor militer. Tapi lama-kelamaan gedung ini mulai terbengkalai dan kosong. Dari sinilah cerita-cerita mistis mulai menyebar luas. Suasananya yang sepi dan sejarahnya yang kelam membuat Lawang Sewu dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Tapi jangan khawatir, sekarang Lawang Sewu sudah direvitalisasi dengan cantik oleh pemerintah dan PTK. Bangunan ini telah dipugar kembali ke kemegahan aslinya dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah favorit di Semarang. Kamu bisa datang ke sini untuk mengagumi arsitekturnya, belajar sejarahnya, dan tentu saja berfoto di spot-spot yang instagramable. Jadi, Lawang Sewu bukan cuma soal 1000 pintu atau cerita mistis. Ini adalah saksi perjalanan panjang bangsa Indonesia dari era kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi cagar budaya yang kita banggakan hari ini. Itu dia sekilas cerita tentang Lawang Sewu. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman menarik tentang tempat ini, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.